Nah, Ustaz, saya mau nanya nih. Kan ada tuh istilah kata STMJ. Sholat terus maksiat jalan, itu gimana, Ustaz? Nah itu. Orang pokoknya mau ibadah kayak apapun, yang pertama kali dihisab ditanya sholat. Kalau cewek yang manis-manis jangan diajak buka, dikawinin. Ya. Nah, sama aja dong, Ustaz. Dinikahin. Oh, dinikahin, bukan kawinin. Lagi perempuan kesian, diciptakan sama Allah bukan untuk jadi cabe-cabean dia. Ya kan? Mantan ini, Ustaz. Mantan cabe-cabean. Jadi kita nggak buka kartu deh. Iya. Nggak apa-apa, lebih bagus mantan cabe-cabean jadi soleha daripada soleha akhirnya jadi cabe-cabean nih. Bener. Paham Ustaz. Nah, Ustaz, kalau hukumnya mencicipi makanan itu gimana, Ustaz? Ya kagak apa-apa, yang penting jangan ditelan. Lalu nyicipin semangkok, gila aja ya nggak? Ya, teman makan namanya. Itu makan. Yang menyicipin boleh, tapi nggak boleh ditelan. Gitu. Makanya ada orang nggak paham, dia sholat subuh, lagi sholat subuh, ada bekas nasi nyempil di sini atau daging dan nyempil di sini. Ya kita lagi sholat, dia terlepas nih, akhirnya sama dia ditelan, dikit banget kan? Iya. Ya kan? Itu batal tuh. Puasanya batal, Batal. sholatnya batal. Ini benar Lah kan Dua-duanya. lah batal cuma segini doang. Lah mendingan nasi padang nggak tahu sebungkus. Kenyang. Dia nggak paham. Padahal kata dia dipikir dikit. Cio. Ya, iya kan? Apa sih kalau bahasa Betawi kelilit apa selilitan apa ya Kak? Bekas Kesilitan, Sat. Iya. Bekasnya Kelilitan mah daerah, Sat. keselilitan PGC. deket condet. Iya. Tahu lah gua. Terus saya mau tanya, Sat. Masalah sholat terawih. Terawih kan ada yang 11 rakaat, ada yang 20 rakaat. Nah, itu lebih bagus yang disunnahkan sama Nabi yang mana, Sat? Jadi begini, masalah sholat tarawih itu ada yang mengatakan 11. 11 itu bunyi hadisnya kalau saya nggak salah ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat 11 rakaat di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Nah, yang jadi pertanyaannya, selain di bulan Ramadan, sholat tarawih ada apa enggak? Ya, iya berarti kan itu bukan sholat tarawih namanya. Iya, bukan. Iya kan? Sholat witir atau sholat tahajud sama witir. Iya. Karena bahasanya di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Sholat tarawih jangankan di Indonesia, di Mekah Madinah aja kagak ada selain bulan Ramadan ya kan? Gitu. Nah, ada yang mengatakan 20. Begini, ada bahasa begini, khairul umur bittiba wa syarrul umur bittida. Sebaik-baiknya perkara kita ikut orang-orang tua dan kiai-kiai ulama-ulama tua. Karena ulama-ulama kita dulu, almarhum Kiai Haji Marzuki bin Mirsad itu gurunya bapak saya. Sholatnya berapa rakaat? 23. Kita jalanin. Kiai Hasbi Allah berapa? 23. Ya kan? Iya. Almarhum Kiai Nur Ali, almarhum saya punya orang tua, saya Walid Kiai Haji Madnur bin Haji Saleh, Kiai Haji Hasbi Allah, Kiai Haji Thohir Rohili, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ulama-ulama besar, guru-gurunya orang tua kita semuanya. Sholatnya berapa rakaat? Tarawih? Iya. 23. Ya udah kita ikutin. Emang lebih pintar mana beliau-beliau sama kita? Hah? Bener nggak? Iya, benar. Oh, udah ikutin orang tua kalau mau berkah. Khairul umur bittiba wa syarrul umur bittida. Sebaik-baiknya perkara adalah mengikuti
jejak orang-orang tua kita, ulama-ulama kita yang terdahulu. Dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang mengada-ada. Maaf, yang sedikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit. Ya. Oh iya ada tuh. Lah Ustaz. iya. Nih pakai handphone bid'ah, pakai taksi bid'ah lah dipakai. Nah itu kan. Zaman Nabi ada nggak handphone? Kagak ada. Iya. TV nggak boleh. Iya. Radio Gak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Speaker Nggak boleh. nggak boleh. HP dia pakai. Ya, Ya. sama Ya aja. kan mana ada. Dulu emang nggak ada zaman Nabi handphone, nggak ada. Jadi bid'ah itu kalau Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau membagi bid'ah itu ada dua. Baca di dalam kitab Jawahirul Bukhari. Al-bid'ah, bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun ma yutabiqus sunnah wal kitab. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah dan Al-Quran, ya kan? Dimana Nabi tidak mengajarkan, tapi di situ ada yang menerangkan contohnya. Kita disuruh bikin apa itu? Dalam hadis Nabi, aulim bisa bikin pesta untuk perkawinan. Ya kan, walaupun cuma satu kambing yang kita potong, ya kan? Itu ada hadisnya. Nah sekarang ada orang bikin tasakuran, khitanan misalnya, Iya. ya kan? Nabi misalnya nggak bikin, ya kan? Iya. Berarti kan ini bid'ah, karena nggak sesuai, di zaman Nabi nggak ada. Iya, nggak ada. Tapi ayat yang memerintahkan kita bersyukur ada nggak? Banyak. Banyak. Disuruh waskuruli, bersyukurlah engkau kepadaku katanya, wala takfurun, dan jangan engkau mengkafiri nikmatku. Karena kita bersyukur, alhamdulillah anak kita udah besar, kita bikin tasyakuran karena bersyukur kita mau khitan anak kita ini, akhirnya kita undang, namanya walimatul khitan. Ya kan? Iya, Ustaz. Bikin pesta, ya kan? Kita kasih makan tetangga, Sedekah. semuanya sedekah. Betul. Nabi suruh kita sedekah. Iya. Quran suruh kita bersyukur. Sesuai nggak nih? Sesuai. Nah, ini namanya bid'ah hasanah. Ada bid'ah malam yutobik sunnah, tidak sesuai dengan sunnah wal kitab dan Quran. Contoh, maaf, kita disuruh bikin tasakuran, bersyukur, tapi rasa syukur kita nggak pakai ajaran yang sesuai dengan ajaran Nabi, Quran. Contohnya, misalnya kita bikin khitan, maaf, akhirnya kita manggil dangdut artisnya, seorang telanjang, ya kan? Ada Ustaz sama yang pantatnya gitu-gitu. Nah, itu mah kesukaan lo. Orang mau habis masih disuruh terus aja terus. Udah jam 12. Benar nggak? Ini namanya nggak sesuai dengan Quran dan hadis Nabi. Ini yang dicela. Tapi kalau isinya selamatan itu, baca Quran, baca maulid, zikir, apa salahnya? Nggak ada salahnya. Gitu. Apapun yang membawa kita untuk berbuat baik, kemudian ada orang yang mengikuti kita selama dan sebanyak orang yang mengerjakan kebaikan itu, yang bahasanya tidak ada di zaman Nabi, tapi kita bikin satu acara di situ sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis Nabi, ya kan, diikuti orang banyak. Selama itu orang ikuti dan sebanyak orang yang ikuti itu, kita selalu dapat pahala. Itu. Enak ya Ustaz? Nah, kita tidur di kuburan tapi pahala nyampe terus. Benar nggak? Itu mansanna sunnatan hasanatan tuh. Barang siapa yang melakukan atau membuat satu kegiatan yang berbentuk kebaikan dan itu diikuti orang banyak,
maka walaupun kita sudah meninggal, karena banyak yang mengikuti kegiatan yang kita bikin, kita buat, sebanyak orang melakukan, kita mendapatkan pahala.